Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Ya, halaman berapa ini? Halaman 82. Oke. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Kita akan bahas pembelajaran 5. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Wah, jelas Ki Hajar Dewantoro ini. Ya, kita lihat. Lah, nama asli Ki Hajar Dewantoro adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat ya menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Ya, kritikan yang paling terkenal adalah Andai Aku Seorang Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah beliau karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan bangsa di sini ya. Jasa Ki Hajar Dewantoro sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya, jadi ini ya tulisan kritikan ini akan saya kutipkan dari Wikipedia. Ya, ini adalah kritikan dari Ki Hajar Dewantoro, cukup menarik. Ini adalah foto masa mudanya ya, atau lukisan masa mudanya. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah merampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal pertama yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku adalah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Nah, ini adalah salah satu kutipan tulisan yang membuat beliau akhirnya diasingkan. Maunya diasingkan ke Bangka, tapi akhirnya diasingkan ke Belanda. Ya, tulisan seperti ini bisa menyurut kemarahan Belanda ya. Ya, kita kembali ke sini lagi. Nah, tulislah pertanyaan tentang berdasarkan teks. Ya, di sini ada teks. Pertanyaan apa? Bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantoro? Ini ya. Bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantara. Misalnya kita ingin bertanya ya untuk dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ya, beliau mendirikan taman siswa ya. Di sini ada jawabannya. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa ya. Jawabannya sekalian saya jawab ya, mendirikan perguruan taman siswa ya, taman siswa T-nya gede. Ya, mintalah temanmu menjawab pertanyaan tersebut. Lah ini sudah mendirikan perguruan taman siswa. Masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dimunculkan. Misalnya
eh, siapa nama asli Ki Hajar Dewantara misalnya. Ya, siapa nama asli Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, Raden Mas jawabannya adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ya, yang menarik kenapa kok dia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara? Kenapa ganti nama? Ya, ini tujuannya mulia untuk mendekatkan diri karena ini adalah nama Ningrat ya. Ki Hajar Dewantara ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ingin lebih dekat dengan rakyat. Ya, ini bisa dibaca di sini. Jadi pada usia 40 beliau berganti nama. Ya. Nah, saat genap berusia 40 ya, ini adalah sekolah taman siswa ya. Oh, seperti ini sekolah taman siswa. Sederhana ya, tapi inilah yang pertama di Indonesia. Oke. Nah, dia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat secara fisik maupun jiwa. Ya, nah, bisa mengajar seperti ini. Ya, oke. Kita kembali ke sini lagi. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Memajukan pendidikan. Ya, dulu juga memajukan bidang pers. Dulunya adalah pada masa mudanya beliau adalah pejuang pers. Ya, jadi pers itu kayak surat kabar. Gitu. Memajukan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan? Karena beliau mendirikan sekolah pertama, sekolah nasional pertama, ya di sini. Sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Beliau mendirikan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Ya, sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Saya bikin kalimatnya sama ya. Oke, lanjut. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar? Keberanian. Ya, ya, intelektual. Dia adalah tokoh intelektual. Keberanian. Ya. Dan kemudian ini merakyat. Nah, ini merakyat. Beliau bahkan ya rela mengganti namanya. Tidak lagi memakai nama kebangsawanan, tetapi nama biasa, ya Ki Hajar Dewantara, seperti orang yang dituakan gitu aja. Jadi kayak Ki itu biasanya dipakai untuk dalang atau orang-orang dituakan. Jadi tidak menggunakan Raden Mas karena orang zaman dulu kalau ada Raden Mas segan sekali. Ya. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Pendidikan mungkin tidak akan semaju sekarang. Ya. Kemajuan pendidikan mungkin akan terlambat.
mungkin akan terlambat. Ya. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Menteladaninya. Sikap beliau. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, bahkan sampai diasingkan. Setelah kamu melatih menyanyikan notasi lirik lagu Maju Tak Gentar, sekarang saatnya kamu menampilkan lagu tersebut di depan kelas secara berkelompok. Sebelum kamu tampil, perhatikan arahan dari guru tentang kriteria menyanyikan lagu dengan baik. Ajukan pertanyaan kepada guru jika ada hal yang belum kamu pahami. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan tentang penampilan mereka dalam berbagai aspek, misalnya tinggi nada, tempo, kekompakan serta ekspresi. Ya, untuk lagu ini ya sudah saya buatkan video contohnya. Ya, di sini lah, ini Maju Tak Gentar. Jadi akan saya skip ya. Salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang pelajar. Ya, memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Ini adalah tiang listrik. Ya, tulislah penjelasan tentang kabel-kabel pada tiang listrik tersebut sehubungan dengan pelajaran garis dan sinar yang telah kamu pelajari. Ini garis ini dan ini adalah garis tegak lurus. Ya, ini berpotongan secara tegak lurus. Secara tegak lurus. Ya, kemudian garis ini adalah garis sejajar. Kedua garis ini adalah garis sejajar. Atau yang sejajar saya kasih warna lain ya. Saya kasih warna biru. Ya, kedua biru nggak kelihatan. Warna orange. Ya, kedua garis ini ya, dua garis yang sejajar. Sejajar. Kemudian saya pakai warna hijau. Nah, dua garis ini garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Ya, berpotongan tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Ya, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Ya, kita simbolkan seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah garis vertikal. Ya, satu lagi. Ya, ini adalah garis vertikal. Nah, enggak kelihatan. Pakai warna yang agak terang. Nah, ini. Ini adalah enggak kelihatan juga. Pakai hitam aja, hitam pasti kelihatan. Ya, ini adalah garis vertikal. Ke atas ya. Sedangkan ini adalah garis horizontal. Ya, akan saya tebalkan sedikit. Pakai Z ya. Oke. Rata air horizontal, seperti ini vertikal. Kemudian tulis penjelasan tentang kabel-kabel pada tiang listrik tersebut sehubungan dengan pelajaran garis dan sinar. Tadi sudah ya. Jadi ya, kita temukan di sini adalah di tiangnya sendiri. Di sini adalah ini tiangnya ya. Ini adalah garis tegak lurus. Sedangkan kabelnya ya, kalau kita lihat dari atas, ya, ini tiangnya. Kalau dilihat dari atas, kabelnya ini adalah garis sejajar. Terus ada lagi satu kabel yang nggak termasuk dalam tiang besar ini ya.
ada kabel di bawahnya, ini membentuk sudut ya. Berpotongan tetapi tidak garis membentuk sudut. Artinya membentuk sudut bukan 90 derajat. Ya, ada bagian yang lebih besar dari 90 derajat, ada yang lebih kecil. Ya, di bagian ini ada sepasang yang lebih besar dari 90 derajat, ada sepasang sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Diskusikan penjelasanmu secara berpasangan dengan temanmu. Apa yang terjadi jika kabel-kabel tersebut saling berpotongan? Ya, jika kabel-kabel saling berpotongan akan terjadi konsleting. Terjadi hubungan pendek atau disingkat konsleting. Ya, ini bisa membuat kabel terbakar. Bisa membuat kabel terbakar. Perhatikan pula gambar berikut, apakah kamu menemukan garis sejajar dan garis berpotongan? Ya, ini garis di sini adalah sejajar ya. Garis ini dengan garis ini sejajar. Ya, dua garis sejajar. Sedangkan di sini, di tengahnya di sini, ya, saya pakai warna apa yang biar kelihatan, tetap merah aja deh. Garis di sini, ya, dua garis berpotongan. Oke. Pada kipas ya, terdapat dua garis sejajar. Sedang antara bilah kipas ya, di sini bilah kayu berpotongan tegak lurus atau bilah kipas berpotongan tegak lurus. Apakah kamu menemukan sudut akibat pertemuan garis-garis tersebut? Ya. Sudut apa saja yang kamu temukan, jelaskan jawabanmu. Ada sudut siku-siku ya. Sudut yang berpotongan semuanya adalah siku-siku. Sudut sebagian besar sudut yang berpotongan siku-siku. Atau 90 derajat. Apakah ada yang enggak siku-siku? Ada di sini loh. Di sini ada garis berpotongan yang enggak siku-siku. Di sini saya pakai warna biru. Ya, dua garis ini sudut yang tidak siku-siku. Sudut lancip lebih kecil dari 90 derajat. Di sini ya, di ujungnya sini sudutnya lancip. Biar kelihatan saya pakai warna apa, hijau muda. Nah, di sini ada sudut lancip di sini. Di sini juga sudut lancip. Terus pada sini sudutnya tumpul. Jadi ada sudut yang di sini ya, nah, di sini juga. Tapi harusnya siku-siku itu. Ya. Kebetulan kemiringannya aja membuat dia kelihatan tidak siku-siku. Gambarlah pertemuan kedua garis yang membentuk sudut ya,
Pada kertas berpetak berikut tukarkan gambarmu, buat dengan temanmu, mintalah temanmu menjelaskan tentang garis dan sudut yang terbentuk. Ya, di sini kalau bila saya bikin garis ini seperti ini, ya tulis saja. Ya, saya membuat garis seperti ini. Ya, garis berpotongan secara tegak lurus, berpotongan secara tegak lurus, sudut yang dibentuk 90 derajat. Jadi sudut ini adalah 90 derajat. Sama, sudut ini juga 90 derajat. Semua sudutnya 90 derajat. Ya. Terus sekarang gambar yang lain berpotongan juga, tetapi tidak 90 derajat nanti. Kita bikin ya, garis seperti ini, ya, berpotongan dengan garis seperti ini. Nah, dua garis berpotongan, tidak tegak lurus. Ya, terbentuk sepasang sudut yang sama besar, dua pasang sudut yang sama besar. Ya, terbentuk dua pasang sudut sama besar. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini, kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Misalkan saja ini adalah 45 derajat, ini juga 45 derajat. Ini kita perpanjang. Dan ini nanti 135 derajat. Ini juga 135 derajat, sepasang ini sama. Kasih derajat ya. Oke. Tulis kesimpulanmu pada kolom berikut ini. Perpotongan garis tegak lurus membentuk 4 sudut sama besar, yaitu 90 derajat. Ya. Kemudian perpotongan dua garis yang tidak tegak lurus, ya, membentuk sepasang sudut lancip atau kurang dari 90 derajat dan sepasang sudut tumpul antara 90 sampai 180 derajat. Itu sudut tumpul. Ayo renungkan materi pelajaran bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik. Jelaskan. Kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau juga dengan gigih melawan penjajah Belanda ya. Tapi secara tidak angkat senjata, secara intelektual. Ya.
secara intelektual. Materi pelajaran sudah ya. Terus sama ini ya, garis perpotongan 2 garis. Bagaimana yang belum memahami? Nah, ini kalian sebutkan mana yang belum. Apakah materi tersebut bermanfaat? Ya, ya kita bisa menteladani sifat Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perasaanmu setelah belajar? Senang dong. Apakah ada materi yang belum ingin kamu ketahui? Ya, sebutkan di sini kalau ada yang ingin diketahui. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Minta orang tuamu menuliskan komentar tentang ceritamu. Kita akan lanjutkan pembelajaran 6 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.